Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari demi hari jamaah kita satu persatu mulai berdatangan. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa ramai, syukur-syukur masjidnya ini bisa penuh. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Maman bahwa kalau orang itu yang cerdas adalah orang yang mengingat kepada kematian. Dan salah satu di antara orang yang mengingat kematian adalah orang yang mau menyiapkan bekal. Dan salah satu di antara bekal untuk kematian adalah ya duduk di dalam majelis ilmu seperti ini. Karena nanti Bapak Ibu, setiap manusia itu akan bakal ketemu dengan penguji yang sangat hebat. Namanya malaikat mungkar dan nakir. Itu nanti semuanya akan diuji ketika telah diletakkan di liang lahat. Tapi hebatnya pertanyaannya sudah dibocorkan. Yang pertama pertanyaannya adalah marrabbuka. Sudah bisa dibocorkan. Sudah dibocorkan. Beda saya kemarin ikut tes untuk jadi petugas, itu nggak dibocorkan soalnya. Andaikan dibocorkan nilai saya 100. Nggak dibocorkan aja nilai saya 75. Ini apalagi dibocorkan, nilai bisa 100. Saya cari jawabannya di seluruh kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Ini soal sudah dibocorkan. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Man imamuka, siapa imanmu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Atau aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Semuanya sudah dibocorkan. Tapi Bapak Ibu jangan dikira dengan menghafal itu kemudian terus bisa menjawab malaikat mungkar nakir. Tidak bisa hanya sekedar dihafal. Tetapi nggak usah khawatir. Nggak usah kita menghafal itu, nanti akan dibimbing oleh Allah, nanti akan diajari oleh Allah. Yang penting ngaji dan ngaji. Karena ngaji ini sesungguhnya bukan hanya sekedar mencari ilmu, tapi mendapat atau mencari terangnya hati. Biar hati ini menjadi terang, karena itu kita duduk di dalam pengajian. Karena Bapak Ibu, orang ketika ngaji itu biasanya hatinya seperti mangkok yang sedang menadah ke langit, bukan mangkok yang sedang menadah ke bumi. Apa bedanya mangkok yang nadah ke langit dengan mangkok yang nadah ke bumi? Kalau mangkok nadah ke langit, apapun yang masuk ke dalam mangkok itu akan masuk. Tapi kalau mangkoknya nadah ke bumi seperti ini nadah ke bumi ini, air seember dimasukkan dalam mangkok tidak akan masuk. Kenapa? Artinya tidak siap untuk belajar. Oleh karena itu Imam Az-Zarnuji menjelaskan kepada kita, ala la tanaluna ilma illa bisittatin. Anda tidak akan pernah mendapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Apa syarat itu? Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa irsyadul ustadzi wa tuluz zamani. 6 ini syaratnya. Makanya di situ
Diawali dengan ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa jtihadun wa dirhamun wa irsyadul ustadi wa tuluz zamani. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Anda tidak akan pernah mendapat ilmu kecuali melalui 6 syarat. Syarat untuk memperoleh ilmu 6. Yang pertama adalah zakaun. Zakaun itu artinya cerdas. Cerdas itu artinya mangkoknya melumah, bukan murep. Embernya melumah, bukan murep. Kalau ember itu melumah, insya Allah gampang penuh dengan air. Taruh di depan pas hujan lebat, penuh ember itu dengan air. Coba embernya murep, hujan sebulan nggak akan penuh-penuh itu. Nggak akan penuh-penuh. Boleh Bapak Ibu tes itu. Ibu satu taruh ember murep depan rumah, satu ember melumah di depan rumah. Mana nanti yang penuh? Pasti yang melumah, yang penuh. Itu artinya zakaun. Yang kedua adalah khirsun. Zakaun wa khirsun. Khirsun itu tamak. Kita pernah dilarang untuk tamak, tapi dalam hal ilmu kita nggak boleh tidak tamak, kita harus tamak. Apa ciri-ciri tamak orang dalam ilmu? Itu selalu pengen tahu. Gimana caranya? Selalu bertanya, dan bertanya. Zakaun wa khirsun wa ijtihadun. Sungguh-sungguh ini artinya ketika kita tidak tahu, kita berusaha untuk tahu. Ketika ada sesuatu yang ketinggalan, maka kita perlu mencari yang ketinggalan itu. Oleh karena itu, ulama menjelaskan al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah buruan. Bapak Ibu, ilmu itu seperti buruan. Seorang yang memburu burung, biasanya kan sekarang ada lomba burung, jadi orang senang dengan burung. Orang yang sudah mendapatkan burung, supaya burung itu tidak hilang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, siapkan sangkar. Kalau nggak punya sangkar, siapkan tali untuk diikat talinya supaya tidak lari. Maka kalau burung sudah diikat, sudah dimasukkan ke dalam sangkar, insya Allah besok pagi kita tengok masih ada di tempatnya. Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah buruan. Maka ketika kita sudah mendapatkan ilmu, supaya ilmu itu tidak pergi, diikat juga ilmu itu. Dengan apa ikatannya? Tulisan. Nah gitu. Jadi ilmu itu ibarat buruan. Wajtihadun. Zakaun wahirsun wajtihadun wadirhamun. Dirham itu artinya duit. Kalau kita menuntut ilmu itu memang perlu duit. Untuk apa duit? Telekung dibeli pakai duit, kain sarung dibeli pakai duit, peci dibeli pakai duit. Semuanya menggunakan biaya. Datang ke sini, sebelum datang atau nanti sudah datang, makan pakai, masa makan pakai duit? Makan asalnya adalah duit, dibelikan beras, kemudian dimasak, kemudian jadi makanan. Wa irsyadul ustadi. Yang kelima, ada bimbingan ustadz, ada petunjuk dari ustadz. Makanya kalau ada orang belajar sendiri, maka gurunya adalah setan. Oleh karena itu jangan belajar sendiri. Berbeda guru yang belajar dengan murid yang belajar. Ketika guru belajar, dia sudah punya dasar. Tetapi kalau murid yang belajar itu nggak punya dasar. Contoh, ketika ada anak yang usia kurang lebih 6 tahun belum pernah sama sekali belajar membaca huruf Arab. Nah, sekarang disodorkan Iqra. Buku Iqra itu bisa tidak dia baca kira-kira? Nanti dia akan kebingungan untuk membacanya. Itu artinya belajar perlu dengan bimbingan guru. Kemudian yang keenam, watuluz zamani. Waktunya lama. Kalau ada orang belajar 1 bulan terus sudah bisa jadi kiai, saya masih bertanya itu kiainya kiai apa?
baru sebulan belajar, paling-paling bisanya adalah membid'ahkan amalan orang. Baru sebulan belajar, itu sudah dianggap mampu untuk menyalahkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan amalannya. Karena ada seorang yang mengatakan, kalau belajar dengan kami 1 bulan sudah tahu kesalahan amalan orang lain. Kok belajar mencari kesalahan? Kalau belajar untuk mencari kesalahan, maka ilmunya itu tidak akan berkah, di dalamnya disisipi oleh setan. Belajar untuk membimbing diri. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menyampaikan, ketika seseorang belajar itu harus ingat dan tahu tujuan belajar. Kalau tujuannya belajar itu adalah untuk mengungguli orang lain, maka ilmunya akan sia-sia dan dia akan tertipu oleh setan yang setiap hari membisikkannya. Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani dengan kitab namanya Marokil Ubudiyah. Sekarang kita mempelajari kitab Imam Nawawi, tapi Abu Zakaria Yahya bin Syarab, bukan Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, di dalam kitab ini yang paling penting adalah hati kita. Untuk itu hati ini perlu ditata. Kenapa hati ini perlu ditata? Karena ibadah kita itu diterima Allah atau tidak diterima Allah tergantung kepada hati kita. Kenapa? Karena niat itu adalah di dalam hati. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya ketika seorang beramal itu ada 3 tingkatan: ibadatul abid, ibadatul tujar, dan ibadatul ahrar. Ada orang ibadah karena takut kepada Allah, takut kalau tidak ibadah masuk dalam siksa Allah. Yang kedua, ada orang yang beribadah, di dalam ibadahnya itu minta surga, minta pahala kepada Allah. Dan yang ketiga, orang beribadah tidak takut kepada neraka Allah, tidak minta surga, minta neraka, atau tidak minta surga, minta pahala kepada Allah, tapi ibadah karena perintah Allah. Orang seperti ini adalah disebut dengan ahrar, orang yang bebas, yang tidak takut masuk neraka dan juga tidak ingin sekali masuk surga. Yang dia inginkan adalah Allah senang kepadanya. Itu orang kalau menjalankan perintah, yang paling tinggi adalah orang yang memerintahkan itu senang kepada pelaku yang diperintahkan itu. Contoh, ketika ada anak diperintah oleh ibunya, anak itu punya prinsip yang penting ibuku senang, maka orang yang memerintahkan tadi senang apa tidak? Pasti dia senang. Disuruh beli cabai, diupah atau tidak diupah, tetap berangkat. Ibunya senang, masaknya lancar. Ini artinya ketika seseorang beribadah kepada Allah, yang penting Allah senang, inilah yang disebut dengan ibadatul ahrar. Wa kama yakunu riya'u fil amali yakunu fit tarkil amali. Kemarin sudah saya sampaikan 3 macam ibadah ini semuanya adalah bagus semuanya, tidak ada yang tidak bagus. Karena ibadah ini tidak akan bisa diterima oleh Allah, tidak akan didapatkan oleh seseorang kalau orang itu di dalam hatinya tidak ikhlas. Maka syarat untuk mendapatkan salah satu di antara 3 tingkatan ini adalah orang itu harus ikhlas. Tetapi sayangnya ikhlas itu ada yang ganggu. Apa yang ganggu? Afatul ujub, bencana ujub. Maka ikhlas ini bisa diganggu oleh bencana ujub. Ujub itu adalah sesuatu merasa diri lebih hebat dari orang lain, lebih dari orang lain, tapi belum keluar lewat mulut. Orang kanan kiri belum tahu, itu masih dalam hati. Itu saja sudah merusak. Kemarin sudah saya contohkan tentang menyumbang. Tadinya menyumbang itu lillahi ta'ala, hanya Allah dan orang yang terima sumbangan itu yang tahu dan dirinya. Tetapi ternyata tetangganya tadi usik, "Bu, iya nyumbang," padahal sudah nyumbang. Akhirnya ngasih tahu, "Itu Bu, sumbanganku 200 sak semen." Akhirnya muncul gara-gara tetangga yang ngasih tahu suruh nyumbang. Yang seperti ini di dalamnya
ketika ada keikhlasan maka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana riya itu akan merusak amal, maka di dalam meninggalkan amal itu juga akan merusak amal. Ketika seseorang melakukan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, karena manusia, itu merusak amal. Meninggalkan sesuatu, meninggalkannya itu bukan karena Allah tapi karena manusia, itu juga merusak amal. Oleh karena itu, kama yakunu riya'u fil amali yakunu fit tarkil amali. Riya itu kadang-kadang berada pada pelaksanaan amal. Riya itu kadang-kadang berada pada tidak jadi beramal. Orang mau beramal nggak jadi karena manusia, riya. Orang beramal karena manusia, riya. Kedua-duanya itu sama-sama riya. Oleh karena itu Al-Fudail bin Iyad menyampaikan tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Seseorang meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Meninggalkan amal, nggak jadi beramal. Tadinya pengen sholat di masjid nih, pengen sholat sunnah di masjid, tapi tengok kanan kiri ternyata ada orang lewat terus, nggak jadi sholat. Takut ditengok oleh orang, jangan-jangan aku nanti dibilangin orang aku sebagai orang yang alim, nggak jadi dia sholat. Kalau nggak jadinya itu karena manusia, maka itu namanya riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Dan beramal tujuannya untuk manusia itu adalah syirik. Rajin dia ke masjid, pengajian, sholat 5 waktu, tapi tujuannya adalah untuk manusia. Umpamanya supaya dipilih menjadi anggota pengurus masjid karena rajin ke masjid, tujuannya untuk itu, maka ini namanya syirik namanya ini. Kalau tidak jadi beramal tadi namanya riya, jadi beramal karena manusia namanya syirik. Maka pergilah ke masjid dan jangan punya tujuan lain-lain kecuali lillahi ta'ala. Ketika hati ini menata perginya ke masjid, duduknya di masjid, zikirnya di masjid, sholatnya di masjid lillahi ta'ala, maka terbebas kita dari sebutan namanya riya. Orang mau bilang nggak dipedulikan, yang penting Allah yang bilang. Tidak jadi beramal karena manusia itu namanya riya, beramal karena manusia itu namanya syirik. Syirik yang disebut di sini bukan mensekutukan Allah, tetapi syirik yang disebut di sini adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Ya riya juga namanya, sama. Meninggalkan beramal riya, melaksanakan amal riya kalau kedua-duanya dilakukan karena manusia. Oleh karena itu Al-Fudail bin Iyad menyampaikan wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Namanya ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan manusia dari keduanya. Allah menyelamatkan seseorang dari tidak jadi beramal karena manusia dan beramal karena manusia. Ketika Allah menjadikan kita tidak jadi beramal karena Allah, beramal karena Allah, maka itulah namanya ikhlas. Ikhlas ini mudah-mudah sulit, sulit-sulit mudah. Karena apa? Bisa sekejap berubah itu. Karena hati itu berbolak-balik. Disebut dengan qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik. Qalib itu artinya baliklah itu. Maka disebut dengan qalbun, itu artinya berbolak-balik. Maka coba ibu perhatikan, ada seseorang yang pada menit ini niatnya seperti ini, menit berikutnya niatnya berubah. Ada seperti itu. Yang tadinya niat sekali pengen, sekali mau beli jagung begitu, tapi pas begitu ditanya berapa harganya, 10.000, langsung nggak jadi beli, niatnya berubah. Itulah hati, qalb.
Jadi berbolak-balik. Oleh karena itu kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, tsabbit qalbi ala dinik, pada agamamu. Artinya ketika Allah telah menetapkan hati kita pada agama Allah, maka membaca Al-Quran ringan, duduk di majelis taklim ringan, iktikaf ringan, sholat jamaah ringan, bangun malam ringan. Ini kalau Allah sudah menetapkan hati kita pada agama Allah. Oleh karena kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Boleh seperti itu, atau tsabbit qalbi. Saya bilang qulubana itu jamak, berarti orang banyak. Berarti ini imam yang berdoa, Allahumma tsabbit qulubana, ya Allah tetapkan hati kami, Allahumma tsabbit qulubana ala dinika, pada agamamu, wa ta'atik, dan taat kepadamu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati bisa berbolak-balik. Karena itu kunci dari amal kita itu adalah hati. Karena ikhlas itu letaknya di hati, niat letaknya di hati. Seseorang bisa dikatakan ikhlas kalau hatinya menyebut lillahi ta'ala. Wa makna kalami rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dari ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala itu tadi, meninggalkan amal karena manusia, beramal karena manusia. Dan Allah mengatakan kita ikhlas itu kalau Allah menyelamatkan kita dari keduanya, dari beramal karena manusia dan tidak jadi beramal karena manusia. Yang dimaksud oleh beliau adalah anna man azama ala ibadatin wa tarakaha. Ketika seseorang berniat untuk beribadah, berniat ini untuk beribadah, wa tarakaha, tetapi nggak jadi dia beribadah, ia tinggalkan ibadah itu, ia tinggalkan makhafatan, dalam keadaan takut. Ia tinggalkan itu dalam keadaan takut. Takut apa? Takut ayyarahan nasu, takut kalau dilihat oleh orang, diketahui oleh orang. Fawa muraun, orang yang seperti itu orang yang sejelas-jelasnya pelaku riya, tidak jadi beramal karena manusia. Orang seperti itulah yang disebut dengan pelaku riya, orang yang riya. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amali min ajlin nasi wal amalu min ajlin nasi, melaksanakan amal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia. Itulah yang dimaksud ada niat untuk ibadah nggak jadi, niat kan masih dalam hati, orang nggak tahu, nggak jadi karena manusia, itulah yang disebut dengan riya. Li'annahu tarakal amala li ajlin nas, karena ia tinggalkan amal itu karena manusia, nggak jadi beramal karena manusia. Amma lau tarakaha liusalliya fil khulwati, berbeda ini. Yang tadinya dia pengen sholat di tempat yang ramai seperti di masjid seperti ini, kemudian nggak jadi dia sholat, tapi bukan karena manusia. Karena sholatnya adalah sholat sunnah, maka ia lakukan, aku nggak jadi sholat di sini, ramaian orang. Bukan karena orang, tapi karena pengen mencari tempat yang sunyi supaya khusyuk maksudnya. Akhirnya dia pulang, kemudian dia tutup kamar, masuk dalam kamar, dia sholat di dalam kamar sendirian, nggak ada orang. Tujuannya adalah untuk mencari tempat yang sunyi, bukan karena manusia, bukan karena takut dilihat oleh orang, bukan. Yang seperti itu mustahabun, dianjurkan, disunahkan. Tapi ingat, ini kuncinya di dalam hati. Sama-sama sholat di dalam kamar, sama-sama sholat di tempat sepi, tapi yang satu tujuannya adalah takut dilihat orang,
Yang satu lagi tujuannya pengen tenang, jauh dari orang supaya sholatnya khusyuk. Itu sama-sama, kegiatannya sama, kerjaannya sama, tempatnya sama, waktunya sama, tapi berbeda hatinya di dalam niat. Maka bisa menjadikan satu nilainya ibadah, satu nilainya riya. Maka semuanya itu kuncinya adalah hati. Ini yang disebut menata hati. Maka ketika seseorang pengen sholat di rumah, jangan ada niat di dalam hati, tujuan di dalam hati karena takut dilihat orang. Jangan seperti itu. Tetapi niatlah sholat di rumah supaya tenang. Ini sholat sunnah. Makanya sholat sunnah itu yang paling bagus kan di rumah sebetulnya. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib bukan di rumah tapi di masjid. Sholat sunnah yang paling bagus di rumah, sholat wajib yang paling bagus di masjid. Jangan dibalik, sholat sunnah di masjid, sholat wajib di rumah. Itu terbalik itu. Sama dengan celana dipakai baju, baju dipakai celana. Ketawa orang nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, tujuannya adalah mencari tempat yang sunyi supaya tenang, maka itu dianjurkan. Illa antakuna faridatan, kecuali ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah fardu. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, itu tidak dianjurkan di rumah, tapi dianjurkan di masjid. Lalu bagaimana kalau sholat di rumah? Sah sholatnya, asal memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi yang lebih baik, yang lebih afdal adalah di masjid dengan berjamaah. Bukankah ketika kita sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama dari sholat sendirian sebanyak berapa derajat? 27 kali lipat. Masya Allah. Kita sholat di masjid ini, ketika kita berjamaah di masjid, itu pahalanya 27 kali lipat dari sholat sendirian. Oleh karena itu sholat di masjid lebih diutamakan, khususnya bagi kaum laki-laki. Ibu-ibu juga boleh, ibu-ibu juga boleh, tapi khususnya adalah bapak-bapak. Au zakatan wajibatan, yang tidak boleh sembunyi-sembunyi itu adalah ketika orang mengeluarkan zakat wajib. Apa itu zakat wajib? Seperti zakat mal. Ketika seseorang sudah punya duit tabungan kurang lebih sekitar 80 juta, itu sudah harus mengeluarkan zakat mal setiap tahun. Punya tabungan nih, Bapak Ibu punya tabungan di rekening bank konvensional maupun bank syariah, ketika sudah memiliki uang 80 juta di situ, maka sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Lalu bagaimana dengan tanah rumah? Tanah rumah itu akan keluarkan zakat kalau sudah dijual. Kalau belum dijual belum keluarkan zakat. Lalu bagaimana kalau tanah dan rumahnya itu menghasilkan, hasilnya itu yang dikeluarkan zakatnya. Karena kita nggak tahu berapa harga pasti dari tanah dan rumah itu. Mobil, bagaimana mobil? Keluarkan nggak zakatnya? Mobil ketika sudah jadi mobil seperti itu tidak kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau mobil itu dipakai untuk nambang dan hasilnya terkumpul, maka hasilnya itu kalau sudah sampai nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya 1 tahun sekali. Zakatnya dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu kalau 100 juta, kalau nggak salah berapa dosa itu? 2,5 juta ya? Iya. 25 kali 100 berarti 2,5 juta. Bukan 25 juta kebanyakan. 100 juta. 100 juta berarti 2,5 juta. Iya, itu kalau nggak salah segitu. 2,5 juta kalau 100 juta. Jadi kalau ibu punya duit 80 juta, berarti setiap 10 jutanya itu 250. 250 kali 8. Berapa itu 250 kali 8? Berapa? 8 juta. 800 ya itu.
250 kali 8 berarti 800.000 kan? 2 juta? Oh salah tadi ya berarti ya. Oh iya, setiap 10 juta itu berarti, oh iya saya ngitung yang salah itu. Iya. Berarti kalau kita punya duit 80 juta, berarti yang harus keluarkan adalah 2 juta rupiah. Ingat tuh kalau yang punya tabungan. Tapi nggak boleh juga diakal-akali supaya nggak keluarkan zakat. Akhirnya duit itu dipinjamkan sama orang. Nih duitku pinjam, aku punya duit 80 juta. Ini sudah mau sampai haul nih, 5 juta pinjemlah misalnya, atau misalnya 20 juta pinjemlah. Akhirnya tinggal 60 juta. Karena harga emas sekarang ini berapa? 5 juta kan? 6 juta. Kalau ibu itu paham harga emas ya. Iya. Ya. Harga emas 6 juta. Sementara itu kurang lebih sekitar 15 suku. 15 suku kita baru mengeluarkan uang, mengeluarkan zakat. Jadi 15 kali 6 juta. Berapa itu 15 kali 6 juta? Ibu yang ngitung itu, siapa nih ngitungnya? Jadi kurang lebih sekitar 80 juta lah ya. Kurang lebih sekitar 80 juta. Nah, ibadah seperti mengeluarkan zakat wajib seperti itu nggak boleh sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Harus disampaikan kepada orang jelas-jelas ini zakat mal, tolong diterima. Jelas sampaikan di situ, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Walaupun kita tahu itu yang afdol, bukan berarti tidak sah, tapi yang afdol adalah disampaikan secara terang-terangan. Lalu siapa lagi yang tidak boleh melakukan atau lebih afdal melakukannya terang-terangan selain orang yang sholat 5 waktu atau mengeluarkan zakat wajib? Au yakunu aliman yuqtada bihi. Kalau ada orang alim dan kealimannya itu diikuti oleh orang. Orang alim kealimannya diikuti oleh orang. Di satu kampung ada ustadz itu jadi panutan oleh orang. Ketika beliau ke masjid, orang ke masjid. Ketika beliau wudu, orang wudu. Ketika beliau itikaf, orang itikaf. Diikuti oleh orang. Maka orang alim seperti itu ibadah sembunyi-sembunyi nggak bagus. Orang yang seperti itu ibadahnya harus terang-terangan. Supaya apa? Supaya masyarakat sekampung semuanya ngikuti apa yang ia lakukan. Ini kalau ada orang alim yang kealimannya itu diikuti oleh orang banyak. Fal jahru bil ibadati fi dzalika afdalu. Maka terang-terangan beribadah seperti itu lebih utama. Jadi Bapak Ibu, yang seperti itu lebih utama. Jadi ibadahnya harus terang-terangan. Sholat 5 waktu, menunaikan zakat wajib, orang alim yang kealimannya diikuti oleh orang banyak. Barangkali itu dulu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tolong nanti Pak Maman bantu. Iya. Ini Pak, ini zakat profesi. Kalau zakat profesi itu kan setiap bulan dikeluarkan. Sudah itu apakah nanti di dalam bulan Ramadan kita keluarkan lagi? Iya. Iya. Zakat profesi itu sesungguhnya sama dengan zakat emas atau zakat uang. Nukut nukut itu adanya uang. Jadi ada zakat emas, ada zakat perak. Emas itu zahab, perak itu fiddah. Jadi ada uang emas, ada uang perak. Uang emas, uang perak zakatnya berbeda. Tetapi pada dasarnya ketika seseorang punya penghasilan, maka ketika penghasilannya itu dizakatkan, itu kategorinya adalah kategori zakat emas. Oleh karena itu dikeluarkan 2,5%. Lalu bagaimana kalau dipotong duluan? Itu enggak apa-apa. Tapi ketika sudah dipotong duluan, ya ketika di akhir tahun atau di akhir haulnya, ya itu tidak usah mengeluarkan lagi. Kecuali memang ada penghasilan yang dari lain lagi.
Iya, kecuali ada yang lain lagi, itu nanti diakumulasikan ke yang sudah dikeluarkan tadi. Misalnya ini, ibu penghasilannya dalam 1 bulan adalah umpamanya ini 10 juta. Umpama. Mudah-mudahan Yonian. Ya, 10 juta. Otomatis kalau dikalikan selama 1 tahun itu berarti 120 juta. Itu sudah mengeluarkan zakat. Kalau tiap bulan sudah dikeluarkan zakatnya, maka yang uang 120 juta tadi tidak mengeluarkan zakat lagi. Tetapi ketika ada penghasilan yang lain, itu tetap dihitung, diakumulasikan dengan yang tadi itu. Bukan berarti yang 120 juta itu berdiri sendiri, yang 60 juta berikutnya itu berdiri sendiri, tidak. Tetapi 60 juta digabung dengan yang 120 juta. Berarti ketika ibu ngitung, penghasilan selama 1 tahun adalah 180 juta. Itu yang dikeluarkan. Sementara yang sudah pasti dikeluarkan adalah yang 120 juta. Yang 60 juta belum dikeluarkan, maka itulah dikeluarkan di akhir. Karena sudah dipotong oleh bendahara, maka kita nggak bisa berdaya. Dan yang 60 juta yang tidak dipotong oleh bendahara, itulah kita sendiri motong, kita keluarkan zakatnya. Jadi seperti itu, Bu. Mungkin ada lagi yang lain? Emas yang dipakai sehari-hari. Menurut madhab Syafi'i, emas yang dipakai sebagai perhiasan itu tidak dizakati. Walaupun ada pendapat yang lain, itu dizakati sekali pada saat kita membeli. Selama dipakai tidak dizakati lagi. Tetapi selama itu adalah perhiasan, sebanyak apapun perhiasan itu, tujuannya adalah untuk dipakai, bukan untuk disimpan suatu saat nanti mahal terus dijual, tidak begitu. Maka tidak wajib untuk dizakati. Jadi ibu kalau pengen punya emas tidak zakati, ya belilah kalung, gelang. Kalungnya 60 suku, sini gelangnya yang kiri 5 suku, yang kanan 5 suku, gelangnya kaki ini 10 suku, tapi dipakai semua itu, walaupun makainya nggak bareng gitu. Cuman menghindari dari zakat gimana? Kalau menghindari dari zakat tetap kena. Tujuannya adalah untuk perhiasan. Supaya apa? Supaya suaminya senang. Ditengok, aduh kincelong istriku. Umpamanya kayak gitu kan? Nah, tujuannya adalah untuk menyenangkan suami. Jangan pergi ke Angsoduo. Nanti di sana dirampok oleh orang-orang yang suka mengincarnya. Ya. Bayar zakat harta itu pas bulan Ramadan, tapi belum cukup waktunya tahunnya itu belum nyampe. Nah, tapi dibayarkan di bulan Ramadan itu gimana? Ketika haulnya belum nyampe dibayarkan di bulan Ramadan, hukumnya belum wajib. Tapi ketika dibayarkan duluan itu boleh. Itu namanya takjil, mendahulukan dari sebelumnya. Boleh, karena nanti juga akan dikeluarkan. Kenapa kok ngincer bulan Ramadan? Karena yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kenapa kok ketika orang yang mau zakat itu mengincar bulan Ramadan? Itu karena yang pertama untuk membantu orang-orang yang kekurangan ketika beribadah di bulan Ramadan supaya tidak merasa kekurangan dan cukup untuk melaksanakan atau bekal ibadah selama bulan Ramadan, sehingga nggak pusing-pusing lagi untuk memikirkan apa nanti untuk buka, apa nanti untuk sahur. Berbeda dengan orang yang memang menumpuk-numpuk. Kalau orang menumpuk-numpuk, ketika dikasih pasti kurang terus dia. Dikasih 10 juta masih dia minta 20 juta. Padahal 5 juta itu selama 1 Ramadan itu sudah cukup untuk satu keluarga. Suami 1, istri 1, anak 2, cukup itu untuk makan. Kalau nggak cukup nggak tahu kayak mana cara makannya itu. Kalau makan yang normal itu pasti cukup, tapi dengan syarat ya ibunya masak, bukan belanja terus di warung atau di rumah makan. Walaupun rumah makannya sederhana, itu saya kan nggak cukup itu kalau belanja, tapi belanjanya di rumah makan. Walaupun rumah makannya sederhana.
itu nggak akan cukup. Tapi kalau ibu sendiri yang memasak, itu saya yakin pasti cukup. Jadi tujuannya di bulan Ramadan seseorang mengeluarkan zakat adalah untuk membantu orang-orang yang du'afa. Ketika dia puasa di bulan Ramadan, tidak banyak memikirkan apa yang akan jadi takjilan dan apa yang akan dipakan untuk sahur. Maka inilah disunnahkan seseorang ketika mau mengeluarkan zakat itu sebetulnya bukan di akhir Ramadan, tapi sesungguhnya yang baik adalah di awal Ramadan. Pokoknya di bulan Ramadan lah gitu. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 'ashrina sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'idina minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ketika nanti kita ikuti taklim sama mudah-mudahan apa yang Bapak Guru kita sampaikan